Tema kita hari ini adalah beriman dan berkomitmen beribadah. Jadi tidak cukup hanya iman, tapi juga harus ditambah dengan komitmen di dalam beribadah. Supaya apa? Iman ini dia tidak hanya sekedar kata benda, tapi dia menjadi kata kerja. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan atau tindakan sama dengan mati. Kalau orang Batak mengatakan, orang Batak mengatakan mate maho. Ya, iman tanpa perbuatan maka sama dengan mate maho. Kenapa kita perlu iman? Karena dunia ini kita berada dalam keadaan gak pasti. Ya, saya ambil contoh sederhana ya. 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, lawan politik itu begitu tajam hubungannya. Ya. Tetapi memasuki dari 2019, saudara, lawan politik menjadi kawan. Tahun 2024 benar-benar lawan politik menjadi sohib. Gak ada pernah nyangka bisa Gibran menjadi wakil presiden, kan? Gak ada yang bisa menyangka Prabowo bisa Jokowi bisa satu grup dengan Prabowo dan menjadi solid. Dan yang dulu menghujat-hujat Jokowi menjadi sahabat karib. Betul kan? Ada Fahri Hamzah, ada Fadli John. Siapa yang gak kenal kalau libas Jokowi? Siapa lagi dulu yang pernah? Ya pokoknya lawan politik menjadi sahabat yang karib hari-hari ini. Inilah dunia yang tidak pasti. Ya. Dalam dunia bisnis juga sama. Kita boleh sahabat karena kepentingan kita sama, tapi bisa kita musuh dikala kepentingan tidak sama. Nah, makanya perlu iman. Waktu kita beriman itu artinya kita berharap kepada Tuhan dan kita bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Sehingga pada waktu orang lain merancang yang jahat kepada kita, Roh Kudus ingatkan kita, Roh Kudus mencegah kita atau apapun itu. Ya. Misalnya Anda tiba-tiba ketemu orang untuk tekan kontrak kerja, ya tiba-tiba Anda berantem dengan istri, akhirnya nggak jadi pergi. Bisa, ya bisa. Dia nggak tahu hari esok Bang Cherlin ini jadi pengusaha besar, tiba-tiba tekan kontrak, berantem sama Kak Vinci, nggak jadi pergi. Contohnya itu contoh, bukan batin. Lalu tiba-tiba orang gara-gara kamu sih akhirnya batal tekan kontrak. Tiba-tiba yang kontrak kerja dengan kita meninggal dunia. Ya kan? Kita nggak pernah tahu. Satu kejadian, saudara, pernah dulu ada gubernur Sumatera Utara bersama dengan mantan gubernur Sumatera Utara yang pada waktu itu naik pesawat menuju Jakarta. Belum sampai Jakarta, di pesawatnya jatuh meninggal. Otomatis kan wakil gubernur jadi gubernur kan? Nah, waktu itu sudah dikasih Tuhan. Sampai hari ini belum pernah ada orang Kristen bisa jadi gubernur Sumatera Utara, meskipun orang Batak jumlahnya 7 juta penduduk, tapi nggak pernah ada orang Kristen masuk jadi gubernur. Hanya gara-gara gubernur yang meninggal, terpaksa lah wakil gubernur jadi gubernur. Nah, saudara, waktu itu wakil gubernur ini pengen mencalonkan diri jadi gubernur. Nah, pada waktu itu gembalanya mengingatkan beliau, jangan jadi gubernur, wakil aja.
akan berberat. Nah, ketika beliau taat, ternyata gak lama kemudian bisa jadi gubernur. Gak waktu tidak lama. Kenapa? Gubernurnya jatuh dari pesawat. Itu cara Tuhan bekerja seperti itu. Jadi gak ngotot, tapi juga tidak membeli. Kenapa? Butuh tangan Tuhan yang menolongnya. Orang beriman itu berharap kepada Tuhan dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Makanya perlu kita iman. Apa itu iman? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Hari ini Anda pernah tidak terpikirkan menjadi A dan B, tapi pada waktunya Tuhan membuat Anda menjadi seorang A ataupun juga B. Ya. Nah, iman ini akan bertumbuh pada waktu punya ini. Komitmen dalam beribadah. Yang menuliskan ini Yosua. Dalam Yosua 24:14 sampai 28. Karena terlalu panjang, saya akan baca yang sederhana saja. Kita belajar dari Yosua ini. Yosua ini, saudara, bukan dilahirkan dari seorang pangeran, bukan dilahirkan sebagai seorang pemimpin, bukan dididik di istana raja. Bapak ibunya adalah budak di Mesir. Dia lahir jadi budak, dibesarkan menjadi budak. Tapi seorang budak ini tiba-tiba Tuhan mengatakan, kau menggantikan Musa. Musa itu dikatakan adalah pemimpin besar. Saudara, menggantikan orang yang punya track record yang luar biasa tidak mudah. Seperti Pak Edward menggantikan Jokowi atau Prabowo di masa depan, tidak mudah, Pak. Karena apa? Belum pernah ada sejarah keluarga Pak Edward jadi politisi hebat, betul tidak? Tidak mudah. Karena Pak Edward hanya ingin menjadi orang bisnismen yang hebat. Ya. Nah, Yosua seorang budak. Tuhan mengatakan kau menggantikan Musa yang memiliki track record yang luar biasa, yang hebat, pemimpin besar. Nah, saudara, Musa juga Yosua ini ketika keluar dari tanah Mesir, dia juga menjadi hamba daripada Musa. Seorang hamba tidak punya kesempatan untuk bertanya, tidak punya kesempatan untuk berargumen. Dia hanya taat dan melakukan. Mendengar, taat untuk melakukan. Itulah seorang hamba. Saudara, hidup ini gak ada yang tahu. Saya bikin testimoni di Selamat Datang Ibu, baru mulai. Ya, baru saya berikan testimoni tentang motivasi ini. Yang menulis motivasi ini memang saya buat sendiri, tapi saya cantumkan foto tokoh tentang nasib seseorang. Saudara, dari semua komentar, dari ribuan yang nonton, tapi kebanyakan orang melihatnya dengan pesimis. Hanya sedikit orang yang melihatnya dengan optimis tentang nasib orang. Kenapa saya taruh foto orang lain? Karena kalau saya yang membuatnya belum terlalu viral. Tapi kalau saya taruh foto tokoh tertentu, maka begitu cepat viral. Tapi saudara, hanya ya mungkin 5% yang menanggapi dengan positif. Yang negatif ribuan. Dari mana saya lihat? Dari komentarnya. Ya. Jadi hidup ini gak ada yang tahu, ini misteri. Tapi Tuhan tahu, makanya kita perlu bersandar kepada Tuhan. Makanya orang yang tidak bersandar kepada Tuhan, betapa bodohnya dia. Sudah bodoh, tambah bodoh lagi. Dia punya saudara orang bego. Ya. Orang yang bersandar kepada Tuhan, dia merasa dia pintar.
Sebagaimana yang Tuhan Yesus ingatkan kita mengenai orang yang kaya. Dia bangga kekayaannya. Dikatakan udah susah payah saya memperolehnya, saya akan bersenang-senang. Coba Tuhan ngomong sama dia, hei kamu orang bodoh, malam ini juga saya cabut nyawamu. Lihat, harta yang kamu peroleh itu untuk siapakah itu? Itulah orang yang tidak memiliki iman dan tidak memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan umpamakan dia sebagai orang yang bodoh. Dan Tuhan umpamakan dia sebagai orang yang membangun rumah di atas pasir, yang sewaktu-waktu dilanda badai dan rumah yang dia bangun itu akan roboh. Amin, saudara. Saya gak peduli latar belakang saudara itu orang yang hancur-hancuran. Apakah mantan preman, mantan pembunuh, mantan penjahat lainnya, gak peduli. Tapi ketika Anda memiliki iman dan komitmen kepada Tuhan, Anda menjadi orang yang membangun rumah di atas batu, biar badai menerpa tidak pernah terganggu. Amin. Nah, keluarga Yosua ini memberikan teladan tentang iman yang diwujudkan dalam pilihan untuk tetap beribadah dan menyembah Allah meski berada di lingkungan orang-orang Israel yang mudah berubah menjadi tidak setia. Keluarga itu tetap teguh dalam pilihan. Jadi orang Israel itu gampang berubah. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka bangga. Kenapa? Karena mereka kaya. Mereka mencari kekayaan Mesir. Mereka dari budak, Tuhan ngomong, ambillah, minta harta orang Mesir. Malam ini kamu jalan. Mereka kaya, punya gelang, ya. Orang yang punya gelang banyak itu punya tas mewah, mungkin LV. Nah, sambil begini jalannya kalau ibu-ibu, ini gelangnya, tasnya dong. Halo, ya. Kalau bapak-bapaknya kayak Hotman Paris, karena berliannya ada di jari. Nanti kalau satu saat Pak Edward kaya, berliannya ada ini. Amin aja lah, ya. Hanya contoh, ya. Karena kaya. Tetapi waktu mereka dikejar oleh tentara Mesir, laut terbelah di depan mereka. Kanan kiri mereka kerajaan-kerajaan dan tidak mengizinkan mereka lewat karena takut sama orang Mesir. Di depan mereka laut. Tiba-tiba mereka bersuka-suka, Musa, kamu apakan kita ini? Mau kamu bunuh kita di sini? Lo bisa berenang? Ya, saya nggak yakin orang yang hebat berenang sekalipun tidak mungkin bisa menyeberangi laut terbelah itu, karena begitu dalam. Nah, laut itu makin dalam, arusnya di bawah itu makin tinggi, goncangannya, gelombangnya makin tinggi. Kalau nggak percaya, sewaktu-waktu nanti kita main ke Ancol, kita sewa speedboat, kita pergi ke tengah laut. Kalau Anda nanti nggak suruh-suruh, Tuhan Yesus tolong kami. Nggak serius. Anda nggak pernah doa, pasti berdoa di sana. Nanti saya ngomong sama yang megang speedboat itu, mati mesin dengan laut. Bendanya punya iman semua. Ya. Nah, di depan mereka laut, di belakang musuh, kanan kiri juga kerajaan-kerajaan yang tidak boleh mereka lakukan. Mereka dalam keadaan kejut. Satu-satunya jalannya adalah menyalahkan Musa. Gara-gara kamu, jadi kita terancam, kita akan dibunuh. Musa mengatakan, kamu udah tahu saat Tuhan menolong, masih gak percaya. Waktu itu Musa mengangkat tongkatnya dan laut pun terbelah. Sampai ke padang gurun, saudara, tidak ada minum. Marah kepada Musa lagi. Apa nggak ada kuburan di Mesir? Musa harus membelah, harus mengetok
sampai memukul tongkatnya di gunung batu sehingga mengeluarkan air. Oh, kami mau makan mana? Pengen makan daging. Saudara, sampai mereka karena rindu makan daging, orang-orang tua aja sampai nangis. Bayangkan itu, misalnya kayak Pak Baryanto, karena pengen makan daging atau masakan gudeg Jogja. Pak Petrus, saya pengen makan gudeg ini. Dan memintanya sambil nangis, bayangkan itu. udah usia tua, nangis sampai gituan. Nah, itulah karakter orang Israel. Satu waktu orang Israel itu melihat gadis cantik, mereka jatuh dalam dosa, berzina dengan orang-orang, yang akhirnya mereka kena tulah. Heran, sewaktu-waktu bisa melihat keranjang. Di sini sih nggak ada pria-pria mata keranjang, ya, hanya mata kuda aja. Ya, ini pria-pria baik, puji Tuhan. Ya, amin ya. Ibu-ibu juga harus amin. Saya juga nggak pernah tahu sih mata keranjang itu gimana sih. Apakah ada keranjang ya? Nggak ngerti saya. Atau sekeranjang matanya gitu, nggak ngerti juga. Ya. Nah, Yosua dan keluarganya berada di tengah-tengah orang Israel yang berubah. Makanya kalau bicara orang beriman itu, kamu harus tinggal apa? Kamu harus menghadapi lingkungan yang aneh-aneh. Di situ bukti kamu iman. Ya. Jangan mengatakan, saya ini lagi doa, jangan gangguin saya. Saya lagi puasa, jangan makan di depan saya. Dan menghargai, saya lagi doa dan puasa. Ini badan udah kurus, udah lemes, bibir pecah-pecah. Iya. Justru di tengah-tengah demikian, kamu mampu gak menjadi orang beriman? Nah, Yosua ini menunjukkan itu. Dari seorang latar belakang, seorang Buddha, menjadi teladan dan menjadi pribadi yang menggantikan Musa. Nah, sekarang apa yang kita bisa pelajari dari iman Yosua? Iman melahirkan ajaran. Itu yang perlu kita pelajari di pribadi Yosua ini. Imannya melahirkan ajaran. Kita baca dulu Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 dan 15a. Kita baca ya, 2, 3 ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Jadi saudara kasih Tuhan, Yosua memberikan pilihan, mau beriman dan beribadah kepada Tuhan atau tidak. Kamu yang menentukan. Kalau orang bicara beribadah itu bukan masalah dia sudah hadir di ruang ini, tapi hatinya. Jadi tubuhnya harus ada di gereja, pikiran perasaannya juga harus ada dalam gereja. Harus benar. Tidak perlu melihat siapa yang melayani, karena saya gak ketemu manusia, saya ketemu Tuhan. Itu yang paling penting. Amin. Jangan kita mundur dalam ibadah hanya gara-gara orang lain.
berarti imanmu tergantung sama siapa? Sama manusia. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, betul enggak? Termasuk pendeta Petrus ini. Gak bisa Anda mengandalkan saya, karena saya juga hanya mengandalkan Tuhan. Termasuk suamimu juga, gak bisa kamu andalkan. Yang kamu andalkan itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita ini gak boleh angin-anginan semangat dalam ibadah, antusias dalam ibadah, tapi tetap antusias apapun yang terjadi. Amin. Jadi ke depan kalau ada konslet satu sama lain, tidak boleh kita mundur dalam ibadah. Amin. Setuju kan? Kasih tahu kanan kiri, dengar itu, bilang. Amin. Amin. Ya. Siapapun yang melayani ke depan, yang khotbah, tetap antusias. Siapapun yang main musik, tetap antusias. Siapapun jadi singer, tetap antusias. Siapapun jadi WL-nya, saya ketemu Tuhan, bukan ketemu WL. Karena saya juga orang yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Kok berat banget. Karena kita yang memilih. Saya tidak mau tergantung iman saya karena orang lain. 26 tahun saya ikut Tuhan, bukan tak ada masalah. Menjadi pengerja jemaat, banyak berdoa. Menjadi pengerja, apalagi. Menjadi gembala, apalagi. Suatu saat saya berdoa, ada yang jadi gembala di sini. Jadi gembala itu harus siap. Siap dipuji, siap dihina, siap difitnah. Kalau nggak siap, jangan jadi gembala. Loh iya. Tapi kalau kita benar, percayalah, apapun kata dunia, kita nggak terpengaruh oleh apapun. Kenapa? Jelas tujuan kita adalah beribadah kepada Tuhan. Yosua meneladangkan bahwa iman seharusnya bukan hanya dipraktikkan secara personal, tetapi juga diajarkan kepada pihak lain. Ya. Saudara, kalau Anda angin-anginan, gimana Anda bisa menjadi berkat sama orang lain? Angin-anginan semangat, maka berkatnya juga angin-anginan. Mau yang angin-anginan atau yang mau tetap? Kalau mau jadi tetap itu tanamlah pohon anggur, dia akan tetap dan akan menikmati hasilnya. Ya. Dalam waktu yang lama. Biasanya pohon mangga berapa tahun bisa berbuah? Hah? Kalau kita tanam berapa tahun? 3 tahun. Dia berbuah sampai umur berapa? Ada 20 tahun nggak? Nggak nyampe. Dan sebagainya. Tapi kalau Anda menanam pohon zaitun dalam hidup, tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Pohon zaitun itu nggak mati sudah. Pohon zaitun yang ada di Taman Getsemani masih ada sampai hari ini. Pohon zaitun itu selama masih ada akarnya tetap hidup. Jadi kalau iman kita seperti pohon zaitun, nggak akan pernah habis. Yang menanam pohon zaitun sudah meninggal, pohon zaitunnya masih ada sampai hari ini. Satu-satunya di dunia yang kekal, yang lama umurnya. Jadi kita ini saudara bukan sekedar pohon mangga atau pohon anggur, tapi kita juga menjadi pohon zaitun yang terus berbuah, yang menghasilkan minyak. Pohon zaitun itu minyaknya digunakan untuk pengurapan, untuk menobatkan hajat, dan juga untuk makanan, dan juga untuk sakit penyakit. Untuk mengurut orang juga bagus, karena baunya tidak menyengat dan tidak juga berbahaya. Tapi kalau minyak goreng ada batas waktunya. Tapi pohon zaitun tidak punya batas waktu minyaknya. Nah, saya berdoa kita semuanya tidak seperti pohon anggur, tidak seperti pohon mangga, tapi kita seperti pohon zaitun yang terus menerus berbuah. Amin.
Maka dari itu hari ini rubah pola kita berpikir. Iman kita tidak boleh bergantung kepada siapapun. Ini Yosua ini contoh bagi kita. Orang lain bisa berubah, tapi prinsipnya berubah. Sehingga dia mengajarkan, pilih. Selain kepada keluarga, Yosua juga mengajarkan imannya kepada bangsa Israel. Iman mengajarkan agar ibadah adalah hal yang menjadi ekspresi bagi iman. Jadi kita hadir hari ini bukan rutinitas, tapi ekspresi kita. Ya. Tadi kita nyanyi merupakan ekspresi kepercayaan kita bahwa kita mencintai Tuhan, berharap pada Tuhan. Ada nggak cinta tanpa ekspresi? Ada nggak? Pasti ada ekspresi kan? Kalau nggak ada ekspresi, maka tidak ada hasilnya. Atau ada, kecuali dijodohkan. Kalau jodoh dijodohkan, ya kan? Saya percaya ketika Bang James ini melihat sekarang menjadi nyonya, tentu dari mata turun ke hati. Ternyata cantik. Impor dari Korea. Ya kan? Produk dalam negeri kualitas internasional. Amin. Harus begitu. Yang baik-baik aja amin kan. Ya. Mungkin butuh seminggu, butuh 2 minggu. Tapi saya kok sulit banget saya membangun komunikasi dengan dia. Tapi kan itu berhari-hari, berbulan-bulan tersimpan di hati. Kebegitu dia istimewa. Ya memang awalnya tidak seperti itu. Mulanya biasa saja, kita saling menyapa. Tapi kenapa lama-lama terganggu hati saya, terganggu jiwa saya. Dengan tanpa rasa malu, dia dekat-dekat. Dia nggak tahu ya, bahkan di sana dulu ada handphone atau apa, udah ada ya? Atau melalui temannya, atau melalui surat. Sebetulnya aku mencintai kamu, tapi aku nggak tahu caranya bagaimana mengungkapkannya. Karena terlalu sempurna bagiku melihat wajahmu begitu menarik, matamu begitu berseri-seri. Tapi namanya nggak dicantumkan karena masih belum. Yang membaca juga hatinya begitu tergugah. Tapi membalasnya kepada siapa? Aku begitu sempurna, berarti seperti bidadari turun dari langit. Yang bersangkutan juga seperti nggak menginjak tanah. Dia pikir Spiderman. Nah, kan ekspresi kan? Begitu tiba waktunya, rasa takut dan gentar nggak ada urusan. Saya nggak tahu pertanyaan. I love you, ada pertanyaan nggak? Tentu semuanya harus pakai ekspresi. Nah, ibadah itu gitu. Saya kenapa ambil ilustrasi seperti ini? Supaya ini sederhana. Waktu kita beribadah harus ada ekspresinya. Melalui nyanyian, melalui pujian. Nah, apa yang saya ucapkan ini juga merupakan ekspresi cinta saya kepada Tuhan. Supaya saya kasih ilustrasi yang sederhana supaya kita semua mengerti. Maka dari kalau ibadah itu jangan hanya begini. Orang lain nyembah, lihat di sana, di sini. Tapi harus powerful. Ya. Saya selalu di depan. Kalau nyanyi, nyembah. Gak ada urusan sama lain. Jadi mengajarkan agar ibadah adalah hal yang menjadi ekspresi iman bagi Tuhan.
Kiranya keluarga kita juga menjadi tempat pertama untuk mengajarkan iman melalui ibadah yang kita lakukan bagi Tuhan. Ya. Jadi ada mesbah keluarga. Kadang-kadang boleh sih kalau kami mesbah keluarga direkam. Kadang-kadang direkam. Ada yang main gitar yang mantap direkam, sedang bernyanyi. Nanti ke depan kita tambah musik lagi di sini, yaitu gitar. Kita lagi doakan supaya ada gitar, supaya tambah pemain gitar lagi. Karena ada pemain gitar keren. Bukan saya yang pasti, pokoknya ada. Happy Pak. Happy Pak. Mau kembali lagi. Ya. Jadi saudara, saya berharap keluarga kita akan mengalami ini. Nah, untuk terjadi itu perlu mesbah keluarga. Jangan nunggu berantem dulu baru nanti ada mesbah keluarga. Mumpung lagi ada madam ini perlu doa bersama. Ya. Jangan saling merendahkan satu sama lain. Apalagi ngomong, saya tertipu suka sama kamu, jelek banget. Kalau saya tahu dari dulu gak tertipu. Kok pada ketawa sih? Kenapa sih memang? Ya. Jangan nunggu berantem dulu baru ada mesbah keluarga. Mumpung lagi adem ayem, tetap ada mesbah keluarga. Kalau tiba-tiba cobaan menerpa, Anda telah buat ada benteng perlindungan. Yang kedua, iman yang menumbuhkan komitmen. Dunia ini banyak pilihan yang bisa kita saja menggoda manusia untuk tidak lagi menggantungkan iman, percayanya kepada Tuhan. Banyak hal yang tawaran. Saya nggak tahu tawarannya masing-masing kita. Tapi ini yang dilakukan Yesus. Tetapi aku dan istri rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan angin-anginan. Beribadah bukan karena siapapun. Ya. Jadi ke depan kalau ada jemaat atau pengerja berantem sama jemaat sama pengerja, saya berharap tidak membuat Anda absen dalam ibadah. Amin. Amin. Aduh, luar biasa ya. Jangan absen karena lagi berantem atau lagi kurang senang satu sama lain. Anggap itu adalah proses. Pisau itu bisa tajam ketika digesek dengan apa? Pertama besi sama besi, yang kedua sama batu. Supaya apa? Tajam. Tajam karaktermu, tajam pikiranmu. Melalui apa? Melalui gesekan yang ada. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetapi apa yang diputuskan oleh Yesus dan istri rumahnya menyatakan sebuah komitmen yang tinggi terhadap Allah. Yesus dan keluarganya hanya akan beribadah kepada Allah yang hidup dan benar, penguasa yang telah membawa mereka dari Mesir memimpin menuju tanah Kanaan. Luar biasa. Dan yang ketiga, iman menghasilkan dampak. Jadi orang kita dikenal sebagai apa? Tukang kue lapis atau apa? Atau waduh, di lingkungan Cipinang Bali siapa yang gak kenal Butari? Orang yang begitu murah hati, iya kan? Ini dampaknya. Siapa nggak kenal dia punya properti 5 dan hasilnya dibagi-bagi pada masyarakat Cipinang Bali. Amin lah, akhirnya begitu lah, ya kan? Dampak. Siapa nak kenal Buddha 5? Pengajar yang hebat, idola para murid, idola mak-mak karena nilai anak yang bagus-bagus semua.
Itu semua dampak dari iman. Siapa gak kenal dan sabar membagi-bagian sembako tiap minggu? Itu dampak dari bukan supaya terkenal, bukan supaya hebat, tapi karena dia mencintai Tuhan, dia peduli dengan orang lain. Tiap minggu mengadakan sembako gratis di Kalibata, di bawah apa namanya itu flyover. Saya nggak kenal, mau ketemu Bang Sabar. Oh, ada di sana. Begitu nggak usah sebutkan namanya, S aja sudah kenal orang. Amin. Iya, iya kan? Iman itu harus punya dampak. Bukan justru apa? Kenal dengan si A. Iya Pak, bayangkan itu tuh preman Pak, kemarin ngambil di warung saya. Ya. Tapi salibnya segede-gede tiang. Saya juga kagum loh, preman-preman pernah saya lihat. Kalau salibnya apa ya? Gede-gede. Tapi preman di pasar. Dia nggak tahu saya dia mengajar Tuhan Yesus buatlah hari ini perjalanan berhasil. Saya gertak orang masuk takut. Saya berharap jangan begitu ya. Jangan mengajak Tuhan untuk melawan kejahatan. Repot nanti. Curi mobil orang dalam nama Yesus. Iya kan? Ya. Supaya jangan ketangkep, jangan bunyi belnya. Tak nama Yesus, mobil ini berharga, saya bongkar. Nah itu keterlaluan loh ya. Jadi harus dapat. Rupanya iman yang teguh dan dipenuhi dengan komitmen menular ke pihak lain. Bangsa Israel pun memutuskan jauh daripada kamu untuk meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Jadi iman itu juga mempengaruhi. Ya. Yang paling kamu pengaruhi dulu keluargamu. Saya dalam keluarga gitu. Ketika dulu kami Bu Lesti, mungkin ini nggak bosan saya. Iman kami terlalu besar dulu, saudara. Waktu mau menikah, di ATM nggak seiman dengan iman kami. Kami keliling ke Bekasi, apa itu Tangerang, ke Bogor, cari rumah. Nggak terima. Dan setiap saya ngomong sama Bu Lesti waktu itu yang besar-besar, sampai dia ngomong impossible. Dia bodoh amat. Tapi lama-lama juga tertular sama Bu Lesti. Iman saya. Salah satu iman beliau berhenti kerja tanpa tahu mau kerja. Berhenti kerja tanpa tahu mau kerja apa. Berhenti dari perusahaan farmasi dan akhirnya memulai dari nol jualan plastik. Jualan plastik dulu boleh sih. Dan dari jualan plastik itu akhirnya menjadi GM juga. Nah itu kalau ketemu dengan orang beriman, kamu nanti juga pasti beriman. Jadi ketika boleh nikah dengan saya itu pas, iman saya tertular. Nah, iya, harus begitu. Makanya suami-suami itu harus punya iman. Ya. Harus punya iman. Nanti istrimu diberkati oleh Tuhan. Amin. Berhenti dari Tupperware, jualan tanpa barang. Kan lebih konyol lagi kan? Jadi iman itu kadang-kadang konyol.
Ketika saya berhenti juga dari pekerjaan saya, bingung saya mau ngapain. Tapi hari ini saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan berkati dengan luar biasa. Ya. Kadang-kadang boleh kaget juga. Jadi ini kalau mau mengalami seperti itu, ini level orang beriman. Ya. Jadi suami yang dibanggakan itu suami yang punya iman. Amin, bapak-bapak. Jangan lihat keadaanmu hari ini, jangan kerjaan cuma segini. Kerjaan cuma segitu, tapi imanmu sebesar gunung. Itu baru benar. Ya. Jadi iman menularkan. Dan saya sehari-hari saya jaga sama anak-anak saya. Kalau mereka minta sesuatu, minta sama Tuhan. Berdoa untuk orang tuamu. Ini ada 2 anak saya. Doakan orang tuamu. Kalau minta apapun doa, nanti Tuhan kasih. Karena orang tua ini kan bukan pabrik duit, tapi sumber berkat. Beda, sumber duit nanti jual narkoba juga banyak duit. Tapi berkat ya, itu bedanya. Ada orang nyolong demi menyenangkan anak, ada kan? Ada, banyak. Kemarin saya nonton videonya Pak Bolot, ternyata dulu orang susah beliau. Ketika hari raya, karena apa? Karena hidup dalam kemiskinan, istri yang meninggalkan dia. Tinggal anak kecil 1. Karena anaknya gak punya pakaian, dia peringetannya. Ya ambil itu pakaian buat anaknya. Tapi sekarang boleh kaya loh. Punya kontrakan 100 pintu. 1 pintu aja kita bergumul ya. Iya. Tahu gak kuncinya? Jadi budak. Mau jadi budak biar kaya. Lo ya kan jadi budak kan. Ya. Jadi itu supaya apa, jangan tegang gitu ya. Jadi iman itu bisa menularkan ke pihak lain. Ini hasilnya. Lalu bangsa itu menjauh, jauhlah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, ya, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda dan mukjizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ini gampangnya. Jadi saudara, kalau Anda mengeluh ke saya juga berdoa sama Tuhan. Jadi kalau saya ingatkan saudara, jangan marah. Pak Petrus kok gak mengikuti maunya saya? Memang harus begitu. Saya harus ajarkan yang benar. Yang benar, yang salah. Tapi kalau Anda sudah sampai ke tahap ini, Anda akan mudah tersinggung. Karena ya, ternyata benar. Karena komitmen yang diucapkan Yosua, bangsa itu mendapatkan pengaruh yang baik dan mendapatkan teladan untuk ditiru. Yosua dan keluarganya serta seluruh Israel telah mengalami bagaimana perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang hidup menyertai mereka. Yang terakhir, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus tetap percaya. Segala perkara
Biarlah setiap kami memiliki iman dan komitmen beribadah. Tuhan, berikan kami hati yang mencintai Tuhan lebih dari segala. Tuhan, lawat setiap kami. Biarlah setiap pergumulan persoalan kami hanya berharap kepada Tuhan semata. Kami tidak mundur selangkah pun, Tuhan. Kami mau maju bersamamu. Kami mau melangkah bersamamu. Setiap benteng-benteng yang menghalangi langkah kami terobos di dalam nama Yesus. Kami terobos dalam nama Yesus. Terima kasih. Setiap pintu yang tertutup, setiap pintu yang tertutup, terbuka, 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 terbuka dalam nama Yesus. 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 Setiap pintu yang tertutup, terbuka, terbuka atasmu, terbuka atasmu, terbuka atasmu. Dalam nama Yesus, pintu kesempatan, pintu kesempatan, terbuka atasmu. Terima, terima dengan iman, terima.